Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Rona Tumiur Mauli Caroline Simongkir, SE, MM, CMA, CBC, CIBA, CERA, selaku dosen pengampu mata kuliah Corporate Responsibility atau CSR, serta rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas besar kami dengan judul Teori-Teori Corporate Social Responsibility. Topik ini kami angkat karena CSR kini menjadi strategi bisnis penting yang tak lagi hanya menekankan aspek profit, melainkan juga aspek sosial dan lingkungan. Dengan memahami teori-teori di baliknya, tentu akan membantu kita melihat bagaimana tanggung jawab sosial ini berevolusi dari sekedar kewajiban menjadi sebuah nilai inti dalam perusahaan. Sebelum masuk ke pembahasan utama, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami yang telah menyusun materi ini dengan dedikasi. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Daniel Hidayat, Adela Dika Azahra, Ade Firdaus, Alvira Aura Julia, Chelsea Renata, Vanessa Syafara Sugianto, serta saya sendiri, Nabila Alia Ramadhani. Adapun susunan pembahasan kami mencakup 6 bagian utama yang membedah berbagai perspektif tentang tanggung jawab perusahaan. Yang pertama adalah teori Corporate Social Performance atau CSP, dilanjutkan dengan teori Stakeholder Value, kemudian teori Corporate Citizenship, lalu teori Stakeholder, serta teori Sustainability. Dan terakhir, kami akan menutup dengan studi kasus teori-teori CSR. Baik rekan-rekan sekalian, kita akan mengawali pembahasan ini dengan melihat bagaimana corporate social responsibility berevolusi dari masa ke masa. Secara historis, CSR sendiri telah berkembang sejak abad ke-19 sebagai respons sosial perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnisnya. Konsep ini kemudian menjadi lebih formal dan terstruktur, ditandai dengan kemunculan konsep formal oleh Howard Bowen pada tahun 1953. Sejak 1970-an, implementasi CSR meluas secara global, bahkan terintegrasi dengan standar internasional seperti ISO 26000, dan di Indonesia sendiri sudah diatur oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perkembangan yang pesat ini melahirkan beragam sudut pandang yang akan kita bedah hari ini. Secara garis besar, teori CSR mencakup perspektif yang berfokus pada ekonomi atau shareholder value, perspektif sosial, stakeholder, dan yang menekankan pada keseimbangan keberlanjutan, corporate social performance. Oleh karena itu, CSR kini tidak lagi dipandang sebagai kewajiban semata, melainkan telah menjadi strategi bisnis yang penting mengintegrasikan aspek profit, sosial, dan lingkungan, bahkan dengan konsep tambahan seperti corporate citizenship dan sustainability. Selanjutnya, setelah kita melihat cakupan CSR secara umum, mari kita fokus pada teori pertama, yaitu teori Corporate Social Performance atau CSP. Konsep ini bisa kita anggap sebagai pengembangan lanjutan dari CSR. Jika CSR hanya melihat komitmen, maka CSP yang dikembangkan oleh Wood pada tahun 1991 hadir untuk menilai kinerja, tindakan, dan hasil dari tanggung jawab sosial, lingkungan, dan etika yang diterapkan oleh perusahaan. CSP tidak bersifat parsial, melainkan sangat terstruktur karena terdiri dari 3 komponen utama, yaitu prinsip tanggung jawab sosial, proses respons sosial, dan hasil kinerja sosial. Ketiga komponen ini menjadi kerangka kerja holistik. Dengan menerapkan kerangka ini, tujuan utama CSP adalah menciptakan dampak kerja nyata bagi masyarakat dan lingkungan, sekaligus menjadi pilar yang memperkuat keberlanjutan perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Untuk menganalisis corporate social performance secara lebih mendalam, kita akan melihat dimensi-dimensinya. Yang pertama adalah prinsip tanggung jawab sosial atau principle of social responsibility. Prinsip ini memiliki 3 level fokus yang saling terkait, mulai dari tingkat luas hingga tingkat individu. Yang pertama adalah institutional principle yang merujuk pada perlunya legitimasi sosial perusahaan di masyarakat. Ini adalah pengakuan bahwa perusahaan diterima dan memiliki hak untuk beroperasi. Selanjutnya ada organizational principle yang berfokus pada tanggung jawab publik perusahaan atas dampak aktivitas yang mereka lakukan. Dan terakhir, individual principle yang menekankan pada tanggung jawab pribadi manajer dalam pengambilan keputusan etis.
Prinsip-prinsip ini sangat relevan dengan model fundamental piramida tanggung jawab sosial Carroll yang ada di sebelah kanan kita. Piramida ini menjabarkan 4 tingkatan tanggung jawab yang harus dipenuhi perusahaan, mulai dari dasar yaitu economic responsibility atau mencari keuntungan, legal responsibility atau mematuhi hukum, ethical responsibility atau bertindak etis, hingga puncak piramida yaitu philanthropic responsibility atau menjadi warga korporat yang baik. Pencapaian keempat tingkatan tanggung jawab inilah yang menjadi dasar bagi prinsip tanggung jawab sosial dalam CSP atau Corporate Social Performance. Melanjutkan penjelasan dari Ade, rekan saya, setelah membahas prinsip tanggung jawab sosial, dimensi kedua dari model CSP adalah proses respons sosial. Ini adalah mekanisme konkret perusahaan dalam menanggapi tuntutan sosial dan lingkungan. Proses ini mencangkup 3 langkah utama. Yang pertama, environmental scanning, yaitu kegiatan memantau kondisi eksternal dan tren yang relevan dengan perusahaan. Kedua, stakeholder management, yang fokus pada pengelolaan hubungan dan kepentingan dengan seluruh pemangku kepentingan. Dan yang ketiga, issues management, yaitu upaya menangani permasalahan sosial yang relevan dan muncul di tengah masyarakat. Respon perusahaan terhadap isu-isu ini dapat bervariasi, mulai dari reaction atau reaksi, defense atau pertahanan, dan accommodation atau akomodasi, hingga proaction atau proaksi. Selanjutnya, dimensi ketiga yang merupakan penutup dari model CSP adalah hasil kinerja sosial, outcomes of corporate behavior. Dimensi ini berfokus pada hasil nyata yang diperoleh oleh seluruh proses yang telah dijalankan, termasuk melihat dampak nyata tanggung jawab sosial yang dilakukan, kualitas hubungan yang tercipta dengan para pemangku kepentingan, serta kontribusi perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan secara keseluruhan. Beralih dari perspektif kinerja sosial, mari kita bahas teori yang berakar kuat dari perspektif ekonomi, yaitu teori stakeholder value. Teori ini secara tradisional berfokus pada upaya perusahaan untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham melalui 3 indikator utama, yaitu kinerja keuangan yang baik, peningkatan harga saham, dan pembagian dividen. Namun, yang menarik adalah evolusi pandangan yaitu teori ini tidak hanya menekankan pada keuntungan finansial, tetapi juga pada pentingnya tanggung jawab sosial dan lingkungan agar nilai perusahaan dapat bertahan dalam jangka panjang sebagaimana ditegaskan oleh Hall 2024 dan Muslim 2024. Hal ini membawa kita pada slide berikutnya yang menjelaskan keterkaitan teori shareholder dan CSR. Dalam pandangan strategis, tanggung jawab sosial bukanlah penghambat keuntungan. Sebaliknya, kami melihat bahwa CSR justru mendukung terciptanya nilai jangka panjang yang menguntungkan semua pihak, termasuk pemegang saham, karyawan, pelanggan, maupun masyarakat luas. Dengan melaksanakan CSR, perusahaan dapat secara efektif menciptakan nilai ekonomi sekaligus nilai sosial yang saling menguatkan. Ini menunjukkan bahwa keberlanjutan dan profitabilitas adalah 2 sisi mata uang yang kini harus berjalan beriringan. Selanjutnya, kita masuk pada teori corporate citizenship atau kewarganegaraan korporat. Konsep ini menempatkan perusahaan bukan hanya sebagai entitas ekonomi, melainkan sebagai bagian dari sistem sosial. Menurut Metten and Crane 2005, dalam Academy of Management Review, corporate citizenship didefinisikan sebagai pengelolaan sekumpulan hak, tanggung jawab, dan hubungan antara korporasi dan masyarakat. Artinya, perusahaan harus menghormati hak-hak masyarakat, memenuhi tanggung jawab sosialnya, dan secara aktif membangun hubungan yang sehat dengan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Konsep corporate citizenship ini kemudian diperkuat oleh 3 elemen utama yang dapat kita lihat. Pertama adalah hak atau rights. Artinya, perusahaan wajib menghormati hak pekerja, konsumen, dan masyarakat melalui praktik bisnis yang adil dan beretika. Yang kedua adalah tanggung jawab atau responsibilities, yaitu perusahaan harus memastikan bahwa setiap aktivitas bisnisnya tidak merugikan lingkungan maupun masyarakat sekitar. Dan ketiga adalah hubungan sosial atau relationship. Perusahaan perlu membangun kerjasama positif dengan masyarakat dan pemangku kepentingan. Ketiga elemen ini yang diangkat oleh Metten and Crane tahun 2005 yang menunjukkan bahwa perusahaan harus beroperasi layaknya warga negara yang baik dalam masyarakat. Setelah memahami elemen utamanya, penting untuk melihat bagaimana konsep corporate citizenship ini terus berkembang dan meluas. Perkembangan ini dibagi menjadi 2 fokus utama. Pertama adalah political corporate citizenship yang digagas oleh Crane, Metten, and Moon pada tahun 2008. Konsep ini yang memperluas peran perusahaan di mana mereka tidak lagi hanya dianggap sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai aktor politik yang turut berperan dalam tata kelola sosial di luar peran negara atau dikenal sebagai governance beyond government. Tujuannya adalah menjadikan perusahaan mitra aktif pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua adalah multi-level corporate citizenship.
yang dikenalkan oleh Ogola dan Maria pada tahun 2020. Pendekatan ini menganalisis tanggung jawab dalam 3 tingkatan yang saling terkait. Di antaranya, tingkat mikro yang menyoroti peran nilai dan integritas individu dalam membentuk etika organisasi, sedangkan tingkat meso menunjukkan tanggung jawab sosial melalui kebijakan dan program CSR yang berkelanjutan. Dan tingkat makro menekankan pengaruh norma sosial dan regulasi dalam mendorong praktik bisnis yang etis. Setelah membahas corporate citizenship, mari kita lanjutkan ke teori stakeholder. Teori ini menjelaskan bahwa pihak-pihak yang berkepentingan terhadap perusahaan seperti pelanggan, karyawan, dan investor tentu memiliki pengaruh besar terhadap keberlangsungan bisnis. Hal ini dikarenakan mereka mengendalikan sumber daya penting seperti dana, tenaga kerja, dan citra publik sebagaimana dikemukakan oleh Ghazali dan Charirita pada tahun 2007, serta Wiyandari dan Dharma di tahun 2017. Teori ini secara visual diilustrasikan oleh model stakeholder Edward Freeman yang dapat kita lihat pada slide. Model ini mengategorikan stakeholder menjadi 2, yaitu primary stakeholder atau pemangku kepentingan utama yang memiliki hubungan langsung dengan perusahaan seperti customer, employees, supplier, dan financier. Sedangkan secondary stakeholder, pemangku kepentingan sekunder, yang juga penting namun tidak terlibat langsung dalam transaksi sehari-hari seperti government, media, kompetitor, dan communities. Dalam penerapannya, teori ini menekankan pentingnya akuntabilitas bahwa perusahaan harus transparan dan bertanggung jawab kepada stakeholder serta pengungkapan sosial yang digunakan untuk membangun kepercayaan dan hubungan jangka panjang yang kuat antara perusahaan dan pemangku kepentingan. Setelah membahas berbagai perspektif, kita sampai pada teori terakhir yaitu teori sustainability. Menurut Elkington tahun 1994 dalam California Management Review, teori ini menekankan perlunya keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui konsep triple bottom line yaitu people, planet, dan profit. Pendekatan ini memastikan bahwa perusahaan dapat bertumbuh tanpa merusak sumber daya yang dibutuhkan oleh masa depan. Lebih lanjut, Purvis tahun 2019 menegaskan bahwa keberlanjutan juga telah menjadi paradigma yang mendorong ekonomi sirkular dan inovasi hijau. Selanjutnya, teori sustainability ini berlandaskan pada 4 prinsip kuat. Yang pertama, perusahaan harus mempertimbangkan dampak jangka panjang dari setiap keputusan bisnis. Yang kedua, transparansi diterapkan melalui pelaporan standar seperti Global Reporting Initiative atau GRI. Yang ketiga, inovasi hijau dan kolaborasi telah menjadi kunci keberlanjutan di pasar. Dan yang terakhir, tanggung jawab antar generasi diwujudkan lewat praktik seperti penggunaan energi terbarukan dan pengelolaan sumber daya yang efisien. Meskipun teori sustainability sangat krusial, penerapannya di lapangan menghadapi sejumlah tantangan utama. Tantangan ini meliputi tingginya biaya implementasi awal, kesulitan dalam mengukur dampak secara akurat, serta resiko greenwashing, yaitu klaim palsu tentang praktik hijau yang dapat merusak reputasi. Namun demikian, relevansi teori ini justru semakin krusial dalam konteks global. Teori sustainability ini menjadi sangat penting, terutama pasca pandemi. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap isu lingkungan dan tanggung jawab sosial perusahaan yang juga didorong oleh penguatan regulasi internasional. Baik, sebagai penutup teori, kami akan menyajikan studi kasus pertama mengenai penerapan Corporate Social Performance atau CSP oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk atau BSI. Kasus ini sangat baik dalam mengilustrasikan bagaimana ketiga dimensi CSP terwujud dalam praktik nyata. Mari kita lihat dimensi pertama. BSI memperkuat legitimasi institusional melalui kepatuhan terhadap prinsip syariah dan regulasi keberlanjutan PJOK nomor 51 tahun 2017. Komitmen BSI tercermin dalam visi The Best Global Islamic Bank Based on Sustainable Finance, pembentukan unit ESG dan data protection, dan penerapan BSI Sustainability Framework pada tahun 2024. Nilai amanah, adil, dan transparan menjadi pedoman manajerial yang menuntun pengambilan keputusan agar tetap berlandaskan etika dan tanggung jawab publik. Selanjutnya, dimensi proses respons sosial. BSI secara aktif memantau kondisi eksternal dan menyalurkan pembiayaan berkelanjutan senilai 62,5 triliun, termasuk di dalamnya adalah 13,4 triliun untuk green financing di sektor ekonomi terbarukan, industri PULP, dan kertas bersertifikat, serta perkebunan kelapa sawit berkelanjutan. Melalui lembaga BSI Masyalat, perusahaan juga menyalurkan dana siswa bagi 235,125 penerima manfaat, mencakup program beasiswa dan santunan. Langkah-langkah ini menunjukkan kemampuan BSI dalam mengelola isu sosial dan lingkungan secara sistematis. Terakhir adalah dimensi hasil kinerja sosial. Penerapan CSP di BSI menghasilkan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan melalui program ZISWAP serta pembiayaan hijau.
Kepercayaan publik meningkat ditandai dengan kenaikan dana sosial sebesar 12,22% menjadi 1,709 miliar dan laba bersih tahun 2023 mencapai 5,70 triliun. Hasil ini menegaskan keberhasilan BSI dalam mengintegrasikan praktik sosial, etis, dan profitabilitas berkelanjutan sebagai salah satu kesatuan strategi bisnis yang selaras dengan kerangka CSP Wood tahun 1991. Setelah membahas CSP, kita beralih ke studi kasus kedua yang menguji implementasi teori shareholder atau SHV pada Johannesburg Stock Exchange atau JSE. Seperti yang dianalisis oleh Emerald dan ResearchGate pada tahun 2023, awalnya perusahaan publik di JSE tampaknya berhasil menerapkan SHV dengan meningkatkan efisiensi operasional dan nilai pasar. Namun, penelitian menunjukkan bahwa orientasi ekstrim terhadap peningkatan nilai pemegang saham justru berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Keuntungan korporat yang besar ternyata tidak diterjemahkan menjadi kesejahteraan ekonomi yang luas. Salah satu implikasi nyatanya adalah praktik penimbunan kas. Kas perusahaan di luar sektor keuangan dan pertambangan meningkat dari 335 miliar pada tahun 2014 menjadi 709 miliar pada tahun 2018. Dana ini alih-alih diinvestasikan pada aset produktif seperti pabrik atau SDM, malah banyak digunakan untuk distribusi kepada pemegang saham. Hal ini secara langsung menghambat ekspansi kapasitas produksi dan penciptaan lapangan kerja nyata. Dampak makro dari model bisnis ini terlihat jelas pada pertumbuhan PDB yang stagnan sekitar 0,6% dan tingkat pengangguran yang mendekati 30%. Studi IMF dan University Pretoria menyimpulkan bahwa margin keuntungan tinggi dan market power korporat justru berkorelasi dengan produktivitas yang rendah. Sebagai respon, Porter dan Kramer pada tahun 2011 menyarankan ke model shared value yang menggabungkan CSR dan ESG ke dalam strategi ini, agar keuntungan finansial juga diiringi dengan pembangunan sosial dan ekonomi inklusif. Selanjutnya, kita beranjak ke studi kasus ketiga yang mengilustrasikan teori corporate citizenship melalui praktik POSCO, perusahaan baja terkemuka asal Korea Selatan. Studi kasus ini terbagi menjadi 3 fokus utama. Pertama, dari segi latar belakang, sejak tahun 2018, POSCO menerapkan filosofi corporate citizenship, building a better future together. Filosofi ini menekankan pergeseran fokus dari industrialisasi menuju tanggung jawab sosial dan keberlanjutan ESG. Pendekatan ini secara strategis menempatkan POSCO sebagai warga korporat yang berkomitmen menciptakan nilai bersama antara perusahaan dan masyarakat. Yang kedua, dalam hal implementasi, POSCO membentuk Corporate Citizenship Management Standard atau CCMS dan Komite Tata Kelola ESG. CCMS ini berfungsi memastikan nilai-nilai sosial, bisnis, dan lingkungan terintegrasi di seluruh keputusan perusahaan. Selain itu, POSCO meluncurkan program Challenge with POSCO untuk mendukung UKM dan ekspor domestik serta menerapkan metodologi Total Impact Measurement Management atau TIMM untuk meningkatkan transparansi, dampak sosial, dan lingkungan. Ketiga, kita lihat dampak dan hasil yang dicapai. Implementasi ini membuahkan hasil signifikan, di mana jumlah penerima manfaat layanan medis meningkat tajam dari 2.530 di tahun 2016 menjadi 28.276 pada tahun 2019. POSCO juga berhasil meraih Grand Prize di ajang Best ESG Companies Award tahun 2019. Pencapaian ini membuktikan bahwa strategi corporate citizenship POSCO efektif dalam meningkatkan daya saing, reputasi, dan keberlanjutan jangka panjang perusahaan. Sekarang kita masuk ke studi kasus keempat yang mengilustrasikan teori stakeholder melalui praktik Shell PLC, salah satu raksasa minyak dan gas global. Kasus ini sangat relevan karena mencerminkan konflik kepentingan di tengah tekanan transisi energi global. Latar belakang konflik Shell sangat jelas, yaitu model bisnis yang masih berbasis energi fosil, menyumbangkan sekitar 85% pendapatan, berkonflik langsung dengan tuntutan aktivis lingkungan, investor ESG, dan regulator. Konflik ini dipicu oleh krisis iklim dan regulasi seperti Paris Agreement dan EU Green Deal. Permasalahan utamanya meliputi gugatan dari aktivis seperti Greenpeace, resiko divestasi dari investor, serta kekhawatiran karyawan terkait potensi PHK. Kondisi ini mencerminkan dinamika teori stakeholder, di mana ketidakseimbangan mengancam kepentingan legitimasi dan keberlanjutan perusahaan. Merespon tantangan ini, Shell menerapkan teori stakeholder secara strategis. Perusahaan membentuk stakeholder advisory panel pada tahun 2020 untuk memfasilitasi dialog triwulan dengan LSM, pemerintah, dan karyawan.
Selain itu, Shell meningkatkan transparansi laporan CSR melalui audit independen oleh PwC, serta menginvestasikan 2-3 miliar USD per tahun untuk energi terbarukan dan melatih ulang sekitar 10.000 karyawannya agar berorientasi keberlanjutan. Inisiatif lainnya termasuk peluncuran program Nature Based Solution untuk membangun kepercayaan masyarakat lokal. Penerapan proaktif ini menghasilkan kemajuan nyata, performa finansial meningkat dengan harga saham naik 25% pada tahun 2022, dukungan internal karyawan mencapai 70%, dan risiko litigasi menurun setelah revisi target emisi menjadi net zero 2050. Namun, tantangan tetap ada. Shell masih menghadapi tuduhan greenwashing, khususnya terkait kelanjutan proyek LNG. Secara keseluruhan, kasus Shell menunjukkan bahwa penerapan teori stakeholder secara adaptif dapat membantu perusahaan menavigasi krisis iklim. Pendekatan proaktif ini memperkuat legitimasi dan mengubah ancaman transisi energi menjadi peluang pertumbuhan jangka panjang. Kita tiba di studi kasus terakhir yang berfokus pada teori sustainability melalui praktik PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk atau BNI. BNI telah menjadikan prinsip ESG yaitu environmental, social, dan governance sebagai strategi utama menuju keuangan keberlanjutan yang mendukung SDGs. Komitmen berkelanjutan BNI diwujudkan dalam target ambisius, yaitu mencapai net zero emission atau NZE untuk aktivitas operasional pada tahun 2028 dan untuk pembiayaan pada tahun 2060. BNI juga menunjukkan transparansi global dengan menerapkan pelaporan sesuai standar Global Reporting Initiative atau GRI. Komitmen ini menghasilkan peningkatan rating ESG dari BBB ke A untuk MSCI tahun 2025, menunjukkan keberhasilan dalam tata kelola dan manajemen risiko. Implementasi nyata tercermin dalam transformasi portofolio kredit berkelanjutan BNI yang nilainya mencapai 188 triliun. Dari jumlah ini, 73,4 triliun dialokasikan untuk green financing dan 6 triliun disalurkan melalui sustainability line in loan. Selain fokus pada aspek lingkungan, BNI juga memperkuat pilar sosial dengan menyalurkan pembiayaan UMKM senilai 117 triliun yang berkontribusi pada SDG 8. Di aspek tata kelola, BNI mencapai sertifikasi ISO 27001 tahun 2022 untuk manajemen risiko sosial dan keamanan data. Pendekatan menyeluruh ini menunjukkan bahwa BNI memandang sustainability bukan hanya sebagai mitigasi risiko atau kepatuhan, tetapi sebagai strategi inti untuk menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Setelah melalui rangkaian pembahasan teori dan studi kasus, kini kita dapat menarik beberapa kesimpulan penting dari penerapan berbagai teori CSR, mulai dari shareholder value, stakeholder, corporate citizenship, hingga sustainability. Menunjukkan bahwa perusahaan kini telah bertransformasi. Perusahaan tidak lagi hanya berperan sebagai entitas pencari laba, tetapi sebagai warga korporat yang bertanggung jawab terhadap profit, people, dan planet. Keberhasilan CSR sangat bergantung pada keseimbangan antara tujuan ekonomi, etika, dan tanggung jawab sosial yang pada akhirnya akan memperkuat legitimasi perusahaan. Dari semua kerangka yang kita pelajari, Corporate Social Performance atau CSP menjadi pendekatan yang paling komprehensif. CSP menggabungkan 3 dimensi krusial: prinsip tanggung jawab, respon sosial sistematis, dan hasil kinerja nyata. Pendekatan ini secara efektif menjadi keberlanjutan bukan hanya filantropi, tetapi fondasi pertumbuhan yang etis dan berkeberlanjutan bagi perusahaan. Baik, demikianlah seluruh presentasi dari kelompok 5 mengenai teori-teori Corporate Social Responsibility. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Rona selaku dosen pengampu, serta rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua yang sudah menyimak hingga akhir. Semoga insight ini dapat menjadi bekal kita bersama dalam merancang strategi bisnis yang tidak hanya mengejar profit, tetapi juga menciptakan nilai etis dan sosial yang berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.